Motif pembunuhan Brigadir Joshua masih menjadi misteri. Lantas bagaimana jejak kasusnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua LPSK Hasto Atmodjosuroyo dan Kuasa Hukum Baradae Deolipa Yumara. Selamat sore Pak Hasto dan Pak Deolipa. Selamat sore. Baik, saya ingin langsung ke Pak Deolipa. Pak Deolipa, apakah selama ini pengakuan dari Baradae kepada Anda sebagai kuasa hukumnya ada keterangan terkait yang bisa mengungkap apa sebenarnya motif Ferdi Sambo memberikan perintah untuk menembak Brigadir J? Tidak ada keterangan apapun juga. Cuman saya lupa cerita kepada teman-teman media satu hal. Jadi pada waktu saya bicara dengan Richard ini, si Eliezer, dia menyatakan keluarganya sudah diamankan oleh Brimob. Jadi Brimob, dari kosanya Brimob sudah mengamankan keluarganya. Jadi keluarganya dalam kondisi yang aman di Brimob, di wilayah Brimob. Pengamanannya oleh Brimob langsung. Itu aja. Tapi mengenai motif tidak ada. Baik, artinya tidak ada Baradae cerita pada keterangannya kepada Anda atas dasar apa atasannya menyuruh untuk menembak Brigadir J? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Hasto. Pak Hasto, kemarin LPSK sudah memeriksa Ibu Putri Chandrawati. Adakah keterangan dari Ibu Putri yang bisa mengungkap soal motif pembunuhan Brigadir Joshua? Tidak ada. Jadi yang bersangkutan sama sekali tidak memberikan keterangan apapun karena ya barangkali masih trauma berat ya. Oleh karena itu kalau melihat permohonan perlindungannya kan macam-macam, itu ada perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum, rehabilitasi psikologis dan sebagainya. Tetapi karena beliau kurang proaktif atau kurang antusias ya untuk bisa memberikan keterangan ke LPSK, ya kami menilai barangkali sebenarnya Bu Putri ini tidak memerlukan perlindungan apapun dari LPSK. Jadi kami juga tidak tahu apa maksudnya mengirimkan permohonan ke LPSK ini. Oke, Pak Hasto, kemarin bagaimana laporan dari tim asesmen ketika menjumpai Ibu Putri pertama kali? Bagaimana kondisi Ibu Putri pada saat itu? Yang pertama kali, ya kurang lebih sama, tidak bisa menjawab apapun, dan masih nangis juga. Jadi ya memang tidak bisa dimintain keterangan, Mas. Bahkan untuk pertemuan yang kemarin itu tim LPSK kan bersama juga dengan psikolog dan psikiater ya, untuk menggali traumanya ini karena apa gitu. Baik, Pak Hasto, saya harus tanyakan juga apa sebenarnya alasan LPSK melakukan asesmen ini di rumah Ibu Putri dan bukan di LPSK? Ya, karena kami dikejar waktu, Mbak. Kami dikejar waktu untuk segera memberikan keputusan, dan kami coba kemudian berkomunikasi melalui pengacara maupun psikolog yang waktu itu ke kantor untuk kami bisa bertemu dengan Ibu Putri dimanapun. Yang penting bisa bertemu dan situasinya tidak situasi yang menekan Ibu Putri ini gitu. Apa Tapi alasan rupanya, Ibu Putri tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan di LPSK, Pak Hasto? Ya? Apa alasan dari Ibu Putri tidak bisa melakukan asesmen di LPSK? Ya karena masih traumatik. Cuman yang saya heran kok saya dengar ke Barreskrim beliau bisa hadir. Oke. Sebelumnya juga Ibu Putri juga sempat hadir di Makobrimob untuk berusaha menemui Irjen Sambo. Nah, namun ketika disuruh untuk mendatangi LPSK untuk menjalani pemeriksaan, beliau tidak hadir atau tidak berkenan hadir, Pak Hasto. Ya, bedanya apa ya? Itu tidak hadir dan tidak berkenan hadir. Ya, yang penting secara fisik tidak ada kehadiran Ibu Putri di LPSK, dan ketika secara fisik juga langsung ditemui di kediamannya, beliau tidak bisa memberikan keterangan apapun. Oke. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusinya dengan Pak Hasto dan Pak Deolipa. Namun sebelumnya ini istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, mengungkapkan dirinya masih percaya dan mencintai suaminya. Ya, Putri juga menyatakan ia ikhlas memaafkan peristiwa yang ia dan keluarganya alami. Hal itu disampaikan Putri saat mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok hari Minggu lalu. Saya Putri
ini bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Kami lanjutkan dialog masih bersama kami Pak Hasto Atmojosroyo, Ketua LPSK, dan Pak Dioli Payumara, Kuasa Hukum Baradae. Pak Hasto, ada yang menarik tadi Anda menyebutkan bahwa dari hasil asesmen Ibu Putri ini tidak memerlukan perlindungan sebenarnya. Bisa jelaskan lebih jauh mengenai hal ini, Pak Hasto? Ya, beliau ini kan mengajukan beberapa jenis layanan perlindungan, misalnya perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum maupun rehabilitasi psikologis. Ya, dari keempat permohonan ini, perlindungan fisik kalau memang yang bersangkutan memerlukan, tentunya akan segera berkomunikasi dengan LPSK. Misalnya untuk ditempatkan di rumah aman atau di ya apalah yang bisa dilakukan oleh LPSK. Kemudian perlindungan prosedural, ini kan perlindungan yang diberikan kepada terlindung LPSK untuk didampingi dalam setiap proses yang dia jalani, baik itu di penyelidikan, penyidikan maupun di dalam proses peradilan. Nah ini kan ada, saya dengar yang bersangkutan juga pernah diminta kehadirannya ke Barreskrim untuk dimintai keterangan gitu ya. Nah ini kalau sudah menjadi terlindung LPSK, mestinya dia didampingi oleh LPSK. Tetapi karena bisa sendiri ya tentu saja urgensi kebutuhannya kan tidak terlalu nampak ya. Kemudian asesmen psikologis. Asesmen psikologis ini sudah dilakukan oleh psikolog yang cukup banyak. Dan saya kira juga upaya pemulihan sudah dilakukan oleh para psikolog itu. Nah ketika kami diminta untuk mengadopsi saja hasil dari psikolog itu, kami tolak karena memang yang pertama kami adalah lembaga independen, dan yang kedua asesmen psikologis LPSK itu bukan hanya untuk memberikan perlindungan rehabilitasi psikologis, tetapi yang lebih penting lagi untuk mendalami sebab traumanya ini apa. Apakah ya karena kekerasan seksual atau ada sebab-sebab lain. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Deolipa. Pak Deolipa, apakah selama ini Baradae pernah mungkin bercerita kepada Anda, khususnya terkait apa yang dialami oleh keluarga Verdi Sambo di rumah, termasuk dengan kondisi istrinya? Jadi ini keterangan kepada saya sebagai pengacara ya, yang sifatnya non pro justisia, karena bicara empat mata lah ya. Jadi sekitar tanggal 7 Juli itu ada posisi di mana ya ada persoalan lah di Magelang, di rumah di Magelang. Tapi dia nggak tahu persoalannya apa, karena dia dari habis ngantar makanan ke sekolah Tarunan Nusantara kalau di Magelang itu, dia ditelepon oleh ibu suruh pulang, dan si RR suruh pulang juga karena ada persoalan di rumah. Tapi sampai di sana juga dia nggak tahu persoalannya apa di rumah di Magelang. Itu aja yang dia cerita. Oke. Persoalan itu terkait urusan antara Ibu Putri dengan siapa tidak dijelaskan pada saat itu. Ya nggak tahu dia, karena dia kesana ya sudah nggak ngeliat apa-apa lagi, udah kelihatannya udah buyar, semua pada diam. Pak Diolipa, saya ingin memperjelas siapa yang ditelepon Ibu Putri untuk kembali ke rumah pada saat itu maksudnya? Si Richard. Kata Richard loh, ini kata Richard waktu bicara empat mata dengan saya. Pada saat itu di mana posisi Brigadir Joshua? Nah, ketika sampai ke sana, Brigadir Joshua ada di bawah, ada di luar. Baik, artinya Brigadir Joshua tidak datang bersama dengan ajudan-ajudan yang lain. Ya, kan Brigadir Joshua tinggal di rumah. Sementara si Richard sama si Ricky
ada nganter makanan tuh buat anaknya Pak Sambo. Gitu. Nah, di luar sana terus ditelepon suruh datang sekitar sore-sore lah gitu kan. Tapi ketika sampai si Richard ya nggak tahu apa-apa, dia paling muda, gitu ya, nggak dianggap kali. Jadi dia ya sampai di situ aja dia nggak ngerti apa-apa. Oke, kapan tepatnya ditelepon Ibu Baradae ini? Apakah pada saat kejadian atau sebelumnya? Waktu di Magelang, sekitar tanggal 7. Sekitar tanggal 7 sehari sebelumnya berarti ya? Iya, sehari sebelumnya. Kan masih di Magelang pada tanggal 7 tuh. Oke. Pak Deolipa, apakah Baradae juga cerita kepada Anda ketika datang begitu ke rumah di Magelang, bagaimana kondisi pada saat itu, Ibu Putri? Ya, nggak bisa ngeliat juga, dia nggak cerita tentang itu. Tapi dia tahu dipanggil aja, ditelepon aja, udah terus pulang. Tapi dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Satu hal, Richard bicara sama saya, dia di rumah itu selama seminggu, dia satu kamar terus sama Yosua. Artinya perintah untuk menembak Yosua ini apakah terjadi di Magelang atau pada saat sudah berada di Jakarta? Nggak ada itu nggak ada cerita apa-apa. Sampai berangkat ke Jakarta pun nggak ada cerita apa-apa itu. Ya, udah segitu dulu informasinya ya, Pak. Saya harus mengingat-ingat lagi dari kepala saya ini. Saya retrieve. Mengingat lagi apa yang dia ceritakan pelan-pelan aja. Sabar. Pak Deolipa, Anda sempat menyebut bahwa Baradae ini dekat dengan Brigadir Yosua. Kemarin, Menko Polhukam menyatakan bahwa motif pembunuhan Brigadir Yosua ini sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Apa yang mungkin pernah didengar oleh Baradae atau diketahui mengenai motif yang disampaikan Menko Polhukam ini? Ya. Sebenarnya kita kan udah orang dewasa semua yang di sini kan. Cuman kan yang nonton kan di publik kan ada anak-anak ini kan. Jadi saya nggak berani cerita juga, ini banyak anak-anak kan kata Menko Polhukam hanya sensitif. Hanya untuk orang dewasa. Makanya kalau mau cerita nggak di sini nih, nggak ditonton oleh anak-anak ini. Oke, baik. Ya. Saya kembali ke Pak Hasto. Pak Hasto, terkait apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa ada hal-hal sensitif yang menjadi latar belakang kasus penembakan Brigadir J ini, apakah LPSK juga menerima informasi yang sama? Tidak, jadi tidak ada informasi. Barangkali kemarin mungkin Pak Deolipa menyampaikan ke salah satu wakil ketua, saya sendiri tidak tahu. Tetapi begini, LPSK kan tidak masuk ke dalam substansi ya. LPSK itu lebih pada perlindungan pada saksi dan korbannya agar bisa memberikan keterangan secara baik, merdeka, tidak terintimidasi gitu. Baik, Pak Hasto, selain menerima permohonan dari Ibu Putri, LPSK kan saat ini juga masih melakukan asesmen terhadap permohonan dari Baradae ya. Apakah kemudian melihat bahwa Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagai dalang pembunuhan, ada potensi bahwa kemudian Baradae bisa lepas dari hukuman karena dinyatakan melakukan perbuatan atas perintah dari atasannya? Banyak ahli hukum yang menilai demikian kan. Jadi memang ini ada peluang lah agar Baradae ini bisa diperjuangkan untuk lepas dari hukuman. Karena pasal yang diterapkan itu pasal 240, 338 itu memang bicara tentang penyertaan juga ya. Dan kalau dia bukan pelaku utama, dia menjalankan perintah komandan sebagai orang yang hidup di dalam suatu kesatuan di mana komando itu ketat gitu ya. Tentu sulit bagi yang bersangkutan untuk menolak perintah. Oke. Semoga informasinya bisa meletakkan masalah ini secara proporsional ya, termasuk dalam mengenakan jeratan-jeratan hukum kepada para tersangka. Dan semoga informasinya juga membuat kasus ini terang benderang. Terima kasih Pak Hasto Atmojosroyo, Ketua LPSK. Pak Deolipa Yumara juga terima kasih atas informasinya dan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore.